Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang malam terasa hangat, meskipun bulan tidak menampakkan bentuknya. Tampak di balik rindang hutan pinus, lampu warna-warni menyemarakkan tiap tenda di perkemahan. Para pelajar mulai membersihkan sampah di sebelah panggung yang sudah sepi setelah acara pentas selesai. Sebentar lagi, puncak acara akan dilaksanakan, yaitu upacara api unggun. Semua peserta dipanggil untuk mendekat mengelilingi tumpukan kayu. Sementara sampah-sampah yang sudah dipungut dibuang di atas tumpukan kayu tersebut. Dan semua pelajar mulai berbaris dengan riuh. Sementara Intan bersama dua temannya, Isah dan Nisa, masih berjalan menuju barisan. Sesekali terdengar tawa kecilnya. Siswi yang aktif di SMU-nya sebagai penggiat pecinta alam itu terkenal sangat periang dan mudah bergaul. Begitu sampai, mereka langsung bergabung merapikan barisan. Tidak lama kemudian, semua lampu dimatikan. Dimulailah upacara api unggun dalam gelap gulita. Tiba-tiba Intan berbisik pada dua temannya. Aduh, gawat. Kenapa, Tan? Isa mendekati Intan dengan rasa penasaran disusul Nisa. Mereka tidak menghiraukan susunan acara dalam penyalaan api unggun. Terlihat, siswa dan siswi membaca dasar Dharma Pramuka di bawah sinar lampu senter. Aduh, tamuku makin deres, banjir. Seloroh Intan masih dengan berbisik. Mereka mundur perlahan keluar dari barisan. Kamu datang bulan? Intan hanya mengangguk sambil mengecek roknya yang sedikit basah. "Kenapa kalian?" tanya kakak pembina yang tiba-tiba muncul mengagetkan mereka. Maaf, Kak. Mau izin kembali ke tenda. Tubuhku mendadak gemetar, jawab Intan. Kakak pembina itu cuma diam dan kembali ke tempatnya. Segera, tiga siswi itu berjalan menuju tenda yang masih terang dengan lampu hias. Intan langsung masuk mengambil tas plastik berisi pembalut dan segera keluar tenda. Dia mengajak kedua temannya menuju toilet di tepi hutan. Hampir tengah malam, suara jangkrik bersautan setia menemani jutaan bintang yang tidak mampu terangi bumi. Isah dan Nisa meninggalkan Intan agak menjauh dari toilet. Mereka duduk sambil memakan cemilan. Sementara Intan fokus dengan tamunya yang tembus membasahi seragam bawahnya. Dia terkaget saat pintu toilet diketuk berulang. Dia hanya tersenyum. Dia berpikir kalau itu adalah ulah iseng dua temannya. Ayolah, jangan main-main kalian. Ketukan itu terhenti sebentar. Tidak lama kemudian, terdengar kembali dengan lebih cepat.
Seolah ada seseorang yang ingin segera menggunakan toilet tersebut. Dengan rasa penasaran, Intan pun membuka pintu. Tapi dia tidak melihat siapapun di sana. Pandangannya mengarah pada Nisa dan Isa yang berjarak cukup jauh. Mereka asik ngobrol sambil ngemil. Sudah, Tan. Teriak Isa begitu melihat Intan membuka pintu. Dengan suara gemetar, Intan menjawab, Belum, sebentar lagi. Intan kembali menutup pintu. Tiba-tiba pintu itu kembali diketuk. Jantungnya mulai berdetak cepat. Perasaannya makin tidak karuan. Ditambah lampu toilet yang mendadak mati. Hidup lagi, lalu mati lagi. Atap toilet yang terbuat dari seng pun ikut-ikutan bersuara. Seolah ada yang menyiramnya dengan kerikil. Intan yang mulai ketakutan segera membuka pintu. Tapi pintu itu seperti terkunci rapat. Dengan gugup, dia terus berusaha membuka. Hingga dia hampir terjatuh saat dua temannya membuka pintu dari luar. Dia terdorong ke belakang mengenai bak mandi. Lampu toilet kembali menyala. Tampak ada ketegangan di wajah Intan. Segera dia bangkit, lalu menceritakan kejadian yang menimpanya. Mungkin ulah hantu penunggu WC itu, Tan. Ucap Isa dengan sedikit bergurau. Dari lapangan tempat upacara terdengar sangat riuh para pelajar, diiringi suara tepuk pramuka. Tampak api unggun mulai menyala dengan asapnya yang membumbung. Intan yang masih gemetar menyuruh kedua temannya menunggu di depan WC itu. Setelah selesai, Intan membungkus pembalut bekasnya ke dalam plastik. Saat akan membuangnya, ternyata tempat sampah toilet sudah penuh. Dia kembali memasukkan plastik itu ke dalam tas, kemudian keluar. Bersama Nisa dan Isa, dia berjalan untuk bergabung bersama teman-temannya. Menikmati sisa malam sebagai anak pramuka. Kebanggaan bagi mereka menjadi anak yang terdidik untuk selalu mencintai alam dan saling menolong antara sesama. Di samping merahnya api unggun, mereka menumpahkan kegembiraan dengan permainan yang menghibur. Mereka berdiri meninggalkan hangat api unggun yang hampir tinggal bara. Mereka melangkah pelan menuju tenda untuk beristirahat. Begitu sampai di depan tenda, Intan teringat akan sampah di dalam tasnya. Dia pun pamit pada kedua temannya untuk membuang plastik tersebut. Dia membiarkan Isa dan Nisa masuk terlebih dahulu. Dua temannya itu tampak lelah, apalagi besok harus bangun pagi untuk membersihkan semua sampah di sekitar perkemahan. Intan berjalan menuju belakang tenda. Tepat di samping pagar pembatas, dia berhenti. Diambilnya sampah tersebut dan dilempar sekuat tenaga sejauh mungkin. Seminggu sejak selesai berkemah, keseharian Intan banyak berubah. Dia menjadi pendiam dan pemarah. Selera makan dan selera musiknya jauh berbeda. Yang dulu tidak suka dengan mie ayam, sekarang menjadi sangat suka. Bahkan tiap hari, dia tidak pernah ketinggalan dengan makanan itu. Sedangkan selera musiknya mengarah pada lagu keroncong dan tontonan opera. Yang jelas-jelas, dia sangat membenci dua pertunjukan tersebut. Kedua orang tua Intan mulai bingung dengan kelakuan anaknya yang sangat berbeda.
Sifat yang ditunjukkan bukanlah sifat Intan yang mereka asuh sejak bayi. Mereka mulai berpikir negatif dengan kelakuan Intan yang aneh. Akhirnya mereka membawa Intan pada psikiater sebagai awal terapi pengobatan karena dianggap terganggu jiwanya. Sambil melakukan pengobatan medis, Intan juga mulai diruqyah pada seorang kiai yang ternama. Selain untuk membersihkan aura negatif, juga untuk membuang dari gangguan makhluk astral. Hingga sampai beberapa kali ikhtiar itu dilakukan. Semua tidak menampakkan hasil. Sudah 3 hari Intan tidak masuk sekolah. Dia berdiam diri di dalam kamar dan selalu berteriak marah jika ada orang yang menjenguknya. Teman-temannya yang menjenguk merasa prihatin dengan keadaan Intan, termasuk 2 sahabat akrabnya, Isah dan Nisa. Mereka merasa terpukul atas apa yang terjadi. Mereka hanya menengok Intan dari celah pintu kamar. Mereka pun tidak mampu menahan air mata saat melihat kondisi Intan yang mengharukan. Badannya kurus pucat, rambutnya acak-acakan, dan hanya terdiam menatap cermin sambil sesekali terdengar teriakan marahnya. "Apa ada hal tak biasa saat kalian melakukan kemah?" tanya ayah Intan dengan suara gemetar. Isah dan Nisa saling pandang. Kemudian Nisa mulai menceritakan kejadian saat mengantar Intan ke toilet di hutan pinus tempat perkemahan. Orang tua Intan sudah berusaha semaksimal mungkin demi kesembuhan anaknya. Dia merasa heran dengan kejadian yang menimpa, karena segala usaha yang dilakukan tidak mampu menyembuhkan. Beberapa dukun, paranormal, termasuk ustadz dan kiai didatangkan, tapi tidak mampu membuat Intan kembali normal. Ada yang menyuruh membuang sesajen di perkemahan. Ada pula yang menyuruh mencari tulang babi untuk dipendam di 4 penjuru rumah. Namun semua tidak membuahkan hasil. Malam ini, mereka kembali berdiskusi untuk mencari orang pintar lagi. Mereka akan selalu berusaha demi kebaikan Intan. Beberapa kerabat juga mengusulkan supaya Intan dibawa ke rumah sakit jiwa. Tapi ayah Intan menolak. Dia merasa belum ikhlas jika anaknya harus tinggal di rumah sakit jiwa. Terdengar suara salam sambil mengetuk pintu. Assalamualaikum. "Waalaikumsalam," jawab ayah Intan yang segera bangkit membuka pintu. Lelaki itu terkejut saat melihat Bu Mediana, tetangga yang ngontrak di samping rumahnya. Meski usianya masih muda, tapi perempuan cantik itu biasa dipanggil ibu karena dia mengajar di sebuah sekolahan taman kanak-kanak. Perempuan itu baru saja kembali dari kampung halamannya setelah 40 hari kematian bapaknya. Ayah Intan mempersilahkan Bu Mediana masuk. Perempuan itu mengutarakan maksudnya untuk memberikan baju batik khas daerahnya yang akan diberikan pada Intan. Tiba-tiba Ibu Intan menangis begitu mendengar ucapan Bu Mediana. Ayah Intan langsung menjelaskan tentang kondisi Intan yang sedang labil jiwanya. Bolehkah aku menjenguknya, Pak? Tanya Bu Mediana disela isak tangis Ibu Intan. "Silahkan Bu, tapi Ibu harus berhati-hati. Intan akan marah bila ada yang mendekatinya," jelas ayah Intan. Bu Mediana bangkit menuju kamar Intan. Begitu dia membuka pintu, Intan langsung berteriak dengan mata melotot sambil menunjuk Bu Mediana. Pergi! Pergi! Melihat kondisi Intan yang jauh berubah membuat mata Bu Mediana berkaca-kaca.
Gadis yang dianggap sebagai adiknya itu telah membuat hatinya menangis. Dia kembali menutup pintu kamar, lalu menuju ke ruang tamu. Dia minum sedikit teh yang disuguhkan, kemudian berpamitan. Saya permisi dulu. Besok jam 9 malam saya akan kembali ke sini. Tolong besok siapkan bunga melati kantil secukupnya. Bunga melati kantil? Maksud ibu? Ayah Intan bertanya heran. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.